374, episode 71-50 tahun kemudian, 2. 50 tahun. Apa-apaan itu tadi? Saat penglihatanku semakin kabur, aku menangkap senyum yang melayang di bibir Warrior Monk. Oh, Bodhisattva sayang, tolong, cobalah untuk menanggung waktu itu sendiri. Transfer ke pulau utama telah dimulai. Dinding yang memutuskan samsara, sedang menyelidiki informasi fabel Anda. Investigasi telah selesai. Lokasi skenario untukmu dan rekanmu telah diputuskan. Ini adalah pesan terakhir yang saya dengar sebelum kehilangan kesadaran. Sub-skenario, pemilihan genre, telah dimulai. Ricardo menatap cairan hitam pekat yang mengisi cangkir transparannya dan mengingat kembali kenangan masa lalu yang jauh. Bahkan jika Anda berlatih selama 50 tahun, akan sulit bagi Anda untuk menjadi penyihir istana kerajaan. Itu kembali ketika dia pertama kali mulai belajar sihir. Sepertinya kamu tidak memiliki konstitusi yang cocok untuk menjadi seorang sarjana. Saat itulah sarjana nomor 1 di Kepulauan Caixenix datang untuk mengajari dia. Tanganmu tidak cocok untuk memegang pedang. Dan itu kembali ketika dia meraih pedang untuk pertama kalinya di tempat latihan pedang kerajaan. Sebagian kehidupan seperti itu. Yang penting adalah jangan pernah putus asa dan terus berusaha maju, nak. Ayah Ricardo, Verchen von Caixenix, mengatakan kata-kata itu. Tapi itu tidak bisa menghiburnya. Seorang pria yang tidak memiliki bakat atau keinginan untuk melakukan apapun tidak akan terhibur setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan tanpa bakat, dia harus berusaha maju bagaimanapun. Akan jadi apa dia jika dia terus hidup seperti itu? Ricardo meminum dirinya sampai pingsan setiap hari. Dia bergaul dengan hooligan terburuk di kepulauan ini dan melakukan narkoba. Dia bahkan menjadi kecanduan judi dan menyia-nyiakan kekayaan keluarganya juga. Dia bahkan jatuh cinta pada suatu ketika. Dia lebih tua, dan wanita paling cantik di seluruh Nusantara. Sayangnya, bahkan itu harus berakhir setelah dia menikahi kakak laki-lakinya yang tertua. Ricardo menatap cairan hitam itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan bunuh diri. Resolusi itu adalah pertama kalinya dia menelan pil pemberani dalam hidupnya. Dia dengan ringan menggenggam cangkir itu, dan seolah-olah minum anggur, dia mengosongkan isinya dalam sekali jalan. Efeknya memanifestasikan dirinya tidak lama setelah itu. Kulitnya menjadi gelap dan tak bernyawa, dan lengannya goyah ke samping tanpa energi. Dan tepat 4 jam kemudian, orang lain membuka matanya di tubuh Ricardo. Selain cara bertahan hidup, saya telah membaca beberapa cerita lainnya. Ketika saya masih muda, saya membaca karya-karya sastra yang direkomendasikan ibu saya, dan setelah saya tumbuh dewasa, saya mulai memilih buku berdasarkan keinginan saya sendiri untuk membaca. Sebagai tambahan, novel web pertama yang saya baca dimulai dengan tokoh protagonisnya menceritakan tentang kemalangannya ketika sekarat sebelum terbangun kembali. Sama seperti sekarang. Blur, tanda seru petik 2. Yang mulia, Pangeran Ricardo, apakah Anda baik-baik saja, tuanku? Petik 2. Seseorang menepuk punggung saya, dan saya memuntahkan isi perut saya untuk waktu yang lama. Aku menyeka mulutku dan mengangkat kepalaku hanya untuk menemukan cermin. Wajah tampan yang tercermin di dalamnya pucat dan menawan. Itu pasti wajahku, tapi ada sesuatu yang terasa asing tentang hal itu. Siapa aku? Ricardo. Kamu mungkin sudah tahu ini, tapi aku bukan seorang nabi. Tidak, saya sejauh mungkin dari makhluk yang Anda bisa dapatkan. Saya bukan Raja Iblis Keselamatan. Saya juga bukan Raja Dunia Tanpa Raja. Saya 28. Tidak, tunggu saya berumur 28, dan saya adalah karyawan sebuah perusahaan game. Hobi saya membaca novel web. Dongeng Anda melawan dongeng besar yang mengatur pandangan dunia ini. Keterampilan eksklusif, tembok keempat, sangat aktif. Perlahan aku menutup mataku sebelum membukanya lagi, dan langsung diliputi sensasi dunia yang memisahkan diri dari diriku. Dinding keempat, telah menghambat perendaman karakter Anda. Karena efek, tembok keempat, egomu telah dipertahankan sepenuhnya. Probabilitas pulau curiga dengan perlakuan istimewa Anda. Saya disambut oleh perasaan tubuh yang tidak dikenal. Yang ini bukan milik saya. Saya Kim Dokja. Kesadaran saya kembali kepada saya sepenuhnya, dan rantai ingatan terorganisir dalam sekejap. Saya berpartisipasi dalam skenario, Perang Besar Science and Demons, dan baru saja memasuki pulau utama. Itu dibanjiri dengan berbagai spektrum fabel generasi ketiga. Fabel yang berbeda menciptakan genre pandangan dunia yang berbeda, dan yang tepat di depan mataku adalah Petik 2. Kepemilikan tubuh. Cucut. Sebuah istilah yang tidak selaras dengan pandangan dunia telah diucapkan. Hukuman akan dikenakan. Pada saat saya bangun lagi, 2 jam sudah berlalu. Yang mulia, apakah Anda merasa baik-baik saja? Seseorang memanggil saya dari luar pandangan saya yang kabur. Petik 2. Tolong, boleh aku minta air? Anda telah menggunakan bahasa yang tidak sejalan dengan pandangan dunia. Penalti akan. Petik 2. Tolong aku air. Ini dia. Setelah meminum banyak air dingin, saya merasakan alasan saya kembali sedikit demi sedikit. Kepalaku berantakan saat ingatan seseorang datang.
Sekarang aku menempati tubuh seorang lelaki yang telah hidup lebih dari 30 tahun. Di daerah-daerah tertentu di Pulau Utama, kata-kata yang tidak selaras dengan pandangan dunia yang berlaku akan dilarang diucapkan. Aku bisa mengingat beberapa hal dari Ways of Survival. Meskipun perubahan khusus ini nyaris tidak disinggung, novel ini benar-benar menampilkan skenario seperti ini. Yang disebut, skenario kepemilikan. Saya akan memajukan skenario, perang besar Science and Demons dari sudut pandang orang ini dari sini dan seterusnya. Tidak mungkin memanggil Dokkaebi saat berada di area yang berlaku. Anda tidak dapat menerima pesan tidak langsung dari rasi bintang saat berada di area yang berlaku. Titik. Tidak hanya itu, pembatasan aneh juga diberlakukan. Ini adalah perkembangan yang berbeda dari perang besar Science and Demons yang saya tahu. Petik 2. Sepertinya aku harus mengumpulkan informasi dulu. Anda telah melakukan tindakan yang sesuai dengan kepribadian tubuh tuan rumah. Pemahaman Anda tentang tubuh host yang berlaku meningkat. Langsung saja, aku mulai mengobrak-abrik ingatan dari Ways of Survival. Kepulauan Kaiksenix, pulau pahlawan yang memimpin zaman orang suci dan iblis. Saya tidak bisa mengingat informasi yang sangat berguna. Mengapa itu harus menjadi area yang tidak banyak disebutkan dalam cara bertahan hidup? Tapi, itu tidak terasa seperti tempat yang benar-benar asing bagiku. Apakah itu karena ingatan orang yang saya miliki meluap ke saya? Keterampilan eksklusif, daftar karakter, telah diaktifkan. Sekarang awalnya, saya tidak bisa melihat jendela atribut saya. Namun, jika itu adalah milik tubuh tuan rumah yang saya ambil, maka... Plus. Nama, Ricardo von Kaiksenix, Kim Dokja. Umur, 31. Dukungan konstelasi, tidak ada saat ini. Konstelasi, 1, telah menunjukkan minat. Atribut eksklusif, penjahat berbakat. Keahlian eksklusif, penampilan luar royalty level 3, soliloquy level 6, roleplay level 5. Stigma, tidak ada. Statistik keseluruhan, fisik level 10, strength level 10, agility level 10, magic power level 10. Peringkat keseluruhan, orang yang telah Anda ambil adalah pangeran keempat Kepulauan Kaiksenix. Sayangnya, ia tidak memiliki bakat dalam semua jenis kemampuan tempur, termasuk ilmu pedang, sihir, del. Asteris saat ini diderita oleh kondisi status abnormal, dimiliki. Plus. Titik. Kenapa aku terjebak di dalam tubuh lelaki seperti itu? Pesan skenario pasti mengatakan kepada saya bahwa saya akan menempati host yang terkait dengan saya. Namun, apa kesamaan pangeran tanpa sampah ini dengan saya? Tidak hanya itu, stat berotot alami pria ini adalah 10. Satu-satunya hal yang serupa di antara kita adalah usia kita, tetapi bahkan kemudian. Yang mulia, apakah Anda membenamkan diri dalam permainan peran sekali lagi? Roleplay. Terakhir kali, kamu meniru leluhur pertama kita. Anda sekarang mengenakan pakaian yang belum pernah saya lihat sebelumnya, yang mulia. Anda berpakaian seperti orang-orang dari Kronik Bumi, Tuan. Petik 2. Aku melihat ke cermin tanpa berpikir terlalu banyak tentangnya dan melihat pakaian yang sudah kukenal. Anehnya, semua peralatan saya telah ditransfer bersama dengan kepemilikan tubuh host saya. Saya menjawab dengan cara yang mati. Itu pakaian Raja Iblis tertentu. Petik 2. Raja Iblis, yang mulia. Saya merogoh saku bagian dalam mantel itu, dan untungnya cukup, saya bisa merasakan peralatan yang saya miliki masih di sana. Saya mengeluarkan smartphone saya terlebih dahulu. Untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang tempat ini, saya perlu memeriksa konten, cara bertahan hidup. Cucut. Item yang berlaku tidak sejalan dengan pandangan dunia dan oleh karena itu tidak dapat digunakan. Titik. Angkat hukuman sialan ini. Kepala pelayan di sampingku pasti menafsirkan tindakanku dengan caranya sendiri, karena dia berbicara seperti itu. Memang, yang mulia, akan lebih baik untuk menikmati dirimu untuk yang terakhir kalinya. Segera, keagungannya akan memanggilmu. Baiklah kalau begitu. Meninggalkan kata-kata itu, kepala pelayan pergi dari sisiku. Dan saya ditinggalkan sendirian di kamar kecil ini. Kim Dokja sendirian. Benar, melegakan bahwa setidaknya kau ada di sini bersamaku. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada teman saya yang lain. Menurut pesan terakhir yang saya dengar, sangat mungkin bahwa mereka semua berakhir di area yang sama dengan saya. Untuk saat ini, saya mengaktifkan jendela skenario. Pesan yang disimpan kembali naik tanpa henti dalam pandangan saya. Anda telah memasuki Kaiksenix Archipelago, di Pulau Utama. Kepulauan Kaiksenix saat ini terputus dari ruang waktu wilayah perang, Great Science and Demons. Kamu bisa maju ke perang besar Science and Demons setelah menyelesaikan sub-skenario area yang berlaku. Saya mungkin harus mengumpulkan pasukan di sini dan berpartisipasi dalam perang besar orang suci dan setan. Artinya, tempat ini akan berfungsi sebagai dasar untuk memasuki perang itu. Anda belum dapat melihat informasi pada skenario. Plot skenario yang berlaku akan berubah sesuai dengan rute yang Anda pilih. Rute yang saya pilih. Tidak, tunggu sebentar. Setidaknya saya perlu tahu apa kondisi kegagalan itu, jadi saya bisa. Kamu tidak akan gagal dalam skenario yang berlaku selama kamu tidak mati. Sekarang,
situasi seperti ini akan menjadi yang pertama bagi saya. Bagaimanapun, saya tidak akan gagal skenario ini selama saya tetap hidup, apakah begitu? Saya duduk di tempat tidur dan dengan tenang mengatur pikiran saya. Nama saya dalam pandangan dunia saat ini adalah Ricardo von Keixenix. Karena skenario ini dibangun atas dasar kepemilikan, aku harus terus bertingkah seperti pangeran yang aku ambil. Prioritas saya saat ini adalah mencari anggota lainnya. Sangat mungkin bahwa mereka memiliki orang lain seperti saya, jadi hanya setelah saya menemukan mereka saya akan. Yang mulia, apakah Anda masuk? Itu Knight Billstone. Petik 2. Ketika saya mulai berpikir, seseorang mengetuk pintu. The Knight Billstone Framer, jika ingatan Ricardo benar, maka orang itu seharusnya menjadi ksatria pengiringku. Yang mulia memanggilmu, Yang mulia. Saat dia mendorong membuka pintu untuk memasuki ruangan, aku langsung diambil alih oleh perasaan yang tidak bisa dijelaskan ini. Orang yang berdiri di hadapanku adalah seorang ksatria yang berkumis putih di usia awal 40-an. Tanpa ragu, saya seharusnya tidak terbiasa dengan penampilannya. Tapi kemudian, fabel Anda bereaksi terhadap individu yang berlaku. Atribut eksklusif, skenario interpreter, sedang menampilkan efeknya. Wajah Knight itu berubah sedikit demi sedikit. Tuan Qi. Sebuah suara yang benar-benar saya lewatkan masuk ke kepala saya, meskipun belum begitu lama sejak terakhir saya mendengarnya. Dulu ketika saya masih di militer, ada insiden di mana saya kehilangan kartrid bekas. Fabel yang terakumulasi di dalam pria itu sedang berbicara kepadaku sekarang. Kata-kata yang kehilangan sebagian besar kekuatan mereka dengan putus asa memohon padaku tentang sesuatu. Aku berkata pada diriku sendiri untuk tidak pernah kehilangan satu lagi. Saya kenal baik pemilik fabel itu. Petik 2. Tuan Hyun Seong. Ketika saya berbicara, Yi Hyun Seong balas menatap saya. Individu yang berlaku tidak mengerti kata-kata Anda. Ini kamu, kan, Tuan Hyun Seong. Petik 2. Individu yang berlaku tidak mengerti kata-kata Anda. Pandangan dunia yang berlaku telah merekomendasikan agar Anda bertindak dengan sempurna sesuai dengan peran yang diberikan kepada Anda. Yi Hyun Seong menatapku dengan mata kosong segera membentuk canggung dan membalas. Hyun Seong, haha, apakah Anda masih di tengah-tengah permainan peran Anda, Yang Mulia? Bolehkah saya diizinkan untuk menanyakan siapa yang Anda tiru tadi? Petik 2. Sepertinya Yi Hyun Seong tidak bisa mengenali saya sama sekali, bersama dengan ekspresi seseorang yang tidak mengingat saya di wajahnya. Saya memanggil namanya, Tuan Billstone. Ya, Yang Mulia. Apakah kamu tidak mengenali pakaian ini? Apakah itu pakaian pemburu iblis? Atau, mungkin, seorang anggota revolusi? Petik 2. Meskipun wajah saya saat ini berbeda, pakaian saya saat ini adalah mantel putih yang telah saya kenakan selama ini. Jika pria ini benar-benar Yi Hyun Seong, tidak mungkin dia tidak mengenalinya. Tetapi fakta bahwa ia masih gagal melakukannya hanya bisa berarti. Keterampilan eksklusif, daftar karakter, telah diaktifkan. Plus. Nama, Billstone Framer, tanda tanya. Umur, 43. Dukungan konstelasi, tidak ada. Atribut eksklusif, loyalitas, ksatria yang terhormat. Keahlian eksklusif, pasukan reaksi cepat level 8, Royal Swordsmanship level 8. Stigma, tidak ada. Statistik keseluruhan, fisik level 80, kekuatan level 80, agility level 80, magic power level 80. Peringkat keseluruhan, dahulu kala, dulu ada 2 jiwa yang hidup di dalam tubuh ini. Dia adalah seorang ksatria kerajaan, dan pada saat yang sama, perisai orang lain. Perisai menunggu tuannya muncul. Dia menunggu, dan kemudian menunggu lagi. Akhirnya, penguasa perisai muncul setelah menunggu lama, tetapi perisai tidak bisa lagi menjalankan perannya lagi. Plus. Sambil membaca penjelasan di jendela atribut berulang-ulang, saya mengingat peringatan Invincible Fist Yu Hoseong. Ketika Anda sampai di pulau utama, berhati-hatilah dengan fabel hebat. Jika itu adalah dongeng besar, saya pikir saya bisa mengendalikannya sekarang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Anda akan berakhir bertarung melawan fabel hebat itu sendiri ketika Anda sampai di sana. Baru saat itulah aku mengerti arti di balik kata-kata itu. Aku mengangkat kepalaku untuk merasakan pergerakan probabilitas raksasa yang melingkupi keseluruhan kepulauan. Sesuatu menatapku. Sesuatu yang bukan konstelasi atau Raja Iblis. Great Fable, Keixenix Archipelago, dengan senang hati menatapmu. Aku mengepalkan tangan dan menggigit bibirku. Yi Hyun Seong yang masih tidak sadar terus bergumam sendiri. Jika bukan kaum revolusioner, maka mungkin, kerajaan lain. Yi Hyun Seong yang saya tahu telah ditelan oleh dunia ini dan sudah menghilang.